Wujud syukur itu berupaya untuk mampu mengelola alam semesta ini. Sungguh kujadikan manusia itu sebagai pemimpin di muka bumi. Memang subjek pertama, pemeran pertama adalah laki-laki. Tapi menjadi pemeran orang dan subjek kedua adalah manusia, termasuklah perempuan. Di manakah wujud di kepemimpinannya? Ketika mampu memimpin dirinya sendiri dalam menyikapi bagaimana hiruk pikuk dunia yang direbutkan karena mempunyai harta dan tahta, dan dunia yang diributkan untuk sikut menyikut mengambil harta dan tahta. Sehingga yang bahayanya adalah dari merebutkan harta dan tahta dan meributkan harta dan tahta itu, mereka telah menghadirkan kegalauan, kegelisahan, perasaan hati, pikiran, akal, sehingga tak ada ketenangan dan kebahagiaan. Yang ada hanyalah dengki dan iri. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al-Andawi Andi. Kali ini kita lakukan kembali tanya jawab, konsultasi, anak bertanya, Buya menjawab. Tapi jangan lupa nonton YouTube dan teman-teman YouTuber, baik yang teman-teman pemula maupun yang sudah monet. Bagi yang belum mensubscribe, hadir kali ini silakan untuk subscribe Al-Andawi Andi, kemudian like dan komen ya. Nanti biar kita agar mendapatkan ide-ide dari komentar yang teman-teman penonton YouTube dan teman YouTuber sekalian. Juga jangan lupa satu lagi, di-share biar ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Baik, kali ini kita menunggu pertanyaan dari anak kita. Silakan Tazkiyah, apa yang mau ditanyakan? Buya, gimana biar kita bisa bersyukur akan nikmat Allah? Baik, bagaimanakah kita untuk bisa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini adalah pertanyaan yang gampang, tapi kadang sulit untuk dijawab, teman-teman sekalian. Jadi Kak Ngah, pertama Kak Ngah harus rasakan, saat ini Kak Ngah berada di umur berapa? Bayangkan Kak Ngah udah belasan tahun Kak Ngah berada di muka bumi ini. Berapa banyak oksigen yang sudah Kak Ngah hirup. Dan ternyata oksigen yang kita hirup itu gratis. Dan oksigen itulah sebenarnya sumber dari kehidupan. Kemana arahnya? Bahwa apapun yang kita perjuangkan untuk memperoleh harta, agar kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan, itu memotivasi juga denyut nadi kita, detak jantung kita semakin tersugesti untuk membuat kebahagiaan. Hingga pernapasan itu semakin enak untuk dirasakan. Dan napas itulah diambil dari oksigen yang kita hirup. Artinya adalah bahwa Kak Ngah paham, ternyata dari harta yang kita punya, tahta yang kita punya, tahta ini juga akan menghasilkan harta. Dengan jabatan seseorang, kemudian mendapatkan apresiasi berbagai bentuk. Ada yang nanti bisa membagi berupa hadiah, ada nanti yang bisa membagi dengan berupa duit, ada yang bisa membagi dengan makanan atau barang yang kita inginkan. Itu adalah tahta yang tetap juga menghasilkan harta. Nah, dua hal ini yang sebenarnya yang menjadi pemicu ketika hamba Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mengharapkan sesuatu yang memberikan kebahagiaan bagi dirinya. Nah, pada dasarnya maksud Buya tadi, ketika hamba Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, makhluk ciptaannya, menjadikan tidak mempunyai ilmu, maksud Buya tadi, menjadikan harta dan tahta ini segala-galanya. Padahal bukan. Wujud harta dan tahta, semua ini adalah alat.
alat untuk memberikan bahagia. Memberikan bahagia sehingga kita enak mendengar detak jantung kita, mendengar denyut nadi kita, dan itu membuat pernapasan kita semakin lancar dalam berkehidupan, dan napas itu dikontribusikan dimasukkan oleh oksigen. Jadi intinya adalah oksigen itulah yang memberikan kehidupan. Nah, dari kajian yang Buya jelaskan dari pertama tadi, inilah sebagai wujud syukur pertama. Kenapa ini Buya bahas? Kata Kak Ngah. Karena harus pertama kali kita dudukkan ketika rasa syukur yang pertama kita jumpai dan tidak memandang siapa yang bersyukur. Apakah orang kayakah dia? Bahkan sampai orang yang tiada punya apa-apa, orang miskinkah dia? Orang yang berhasilkah dia? Orang gagalkah dia? Ternyata si berhasil dan yang gagal, si kaya dan si miskin, ini semua ternyata bernapas. Pernapasan inilah yang harus dijaga. Ketika dia mampu dengan keilmuannya, ketika akal dan pikirannya, akal pikiran, akal itu wadah yang di dalamnya ada pikiran. Ya, maka ketika akal pikiran, hati yang di dalamnya ada perasaan, akal pikiran, hati perasaan, ini memahami dan menyadari bahwa ternyata rasa syukur pertama itu adalah pernafasan. Sederhana kan Kak Ngah? Maka tidak ada lagi si miskin mengatakan aku tak dapat untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang gagal mengatakan aku tidak dapat rasa syukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata rasa syukur itu sangat merata dibagikan Allah tanpa memandang dia si kaya, miskin, berhasil, gagal. Tetapi yang terjadi selama ini dari zaman bohola sampai zaman saat ini, bahkan sampai zaman kiamat nanti, manusia berpikir bahwasanya rasa syukur itu terucap adalah dengan harta dan tahta itu dapat kita miliki. Nah, ketika harta dan tahta pada Kak Ngah apa? Dapatlah tadi ajan dari Buya Umi. Tahta tadi apa? Kak Ngah dapat dihargai teman-teman. Kak Ngah dapat sebagai organisasi megang di pesantren. Nah, jadi bukan itu yang menjadi patokan utama. Patokan utama adalah rasa syukur itu kemampuan di dalam menjaga pernapasan di diri kita hingga kita tidak galau, hingga kita tidak gelisah, hingga kita tidak kacau pikiran akal kita, perasaan hati kita, dan menghadapi hari-hari biasa ini dengan mudah. Itulah bahasanya dengan disebut idza asobakum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila datang kepadamu musibah, kamu terkena musibah, kan tadi musibah tadi apa? Karena nggak dapatlah tadi harta. Tak usah dijelaskan lagi, udah paham lah ini. Karena tidak dapat lagi tadi tahta. Ini dianggap musibah bagi mereka-mereka yang menuhankan harta dan tahta. Yang bisa-bisa mereka tadi tidak mampu mengendalikan pernapasan dalam diri mereka. Yang membuat tadi mereka jadi galau, kacau, gelisah. Padahal logikanya, harta dan tahta tadi hadir harus makin menjadikan pernapasan kita semakin enak kita bernapas. Tapi nyatanya ketika mereka tak dapat harta dan tahta tadi, sebelumnya mereka belum dapat harta dan tahta tadi, mereka tuh sudah bisa bernapas gitu loh. Nih, bisa Kak Ngah pahami? Ternyata bagaimana kita merasakan atau mengetahui rasa syukur itu ketika kita mampu mengendalikan diri kita untuk tetap bernapas dengan bijaksana dalam menyikapi kegagalan, dalam menyikapi ketidakberhasilan, ya, dalam menyikapi kemiskinan, karena kita tahu bahwa aku saat ini sudah bisa bernapas sebelumnya. Ketika aku memperoleh harta dan tahta harus lebih bisa bernapas lagi dengan legahnya. Artinya apa? Ketika dia berhasil, ketika dia kaya,
dia nggak sombong. Ternyata kesombongan itu, kedengkian itu, keirian itu melihat orang tadi senang susah, melihat orang susah dia senang. Itu SMS namanya teman-teman YouTube sekalian. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah yang sebenarnya yang tanpa dia sadari, ia telah menjadi pemegang setir membuat galaunya hatinya, perasaannya, kacaunya pikirannya, akalnya. Jadi, kenapa sebabnya? Karena ia menjadikan harta dan tahta itu sebagai Tuhan. Padahal yang layak dijadikan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Kuasa. Maka ketika gagal dia, tak berhasil dia, miskin dia, ketika dia mampu mengendalikan pernapasan dalam dirinya, itulah yang disebut orang yang tahu bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menikmati dan merasakan orang yang bersyukur. Tadi yang udah Buya bilang, ketika dia sudah mendapatkan keberhasilan, kalau tadi yang negatif dulu ya, orang yang gagal, orang yang miskin, itu tetap dia mampu mengendalikan pernapasannya. Karena itulah yang sebenarnya karunia, anugerah yang merata dibagikan kepada semua orang dan makhluk. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang pertama, maka dikatakan sebagai hamba yang tahu bersyukur. Yang kedua positif. Positif dalam arti umum. Dia punya harta, orang semua pada ngasih hadiah, orang mau pada ngasih gaji dengan penghasilan yang luar biasa dari pekerjaannya, sehingga dia mendapat martabat, dikatakan orang kaya, bertahta dia, dapat jadi penguasa, jadi seorang yang memiliki jabatan luar biasa. Ini kan sudah secara umum dikatakan positif, secara pandangan umum. Pandangan khususnya di mana? Nah, dia dikatakan sebagai orang yang tahu bersyukur, dia akan mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun lagi yang kedua. Karena teman-teman YouTube sekalian, musibah itu ada dua. Dikala bahagia tahu bersyukur tidak sombong, dikala derita tahu bersabar tidak putus asa, itu musibah. Bahagia dia tidak sombong, karena kebahagiaan itu dia punya harta dan tahta, bisa membuatnya jadi sombong. Maka ketika dia pulangkan semua itu kepada Allah, karena Allah atas daya dan kuasanya kita punya harta dan tahta, makanya kita tidak sombong. Maka dia wujudkan itu semua menjadi rasa syukurnya dengan kekayaannya, dengan tahtanya, dengan martabatnya. Kenapa? Tak akan ada daya dan kuasa kecuali dari Allah yang Maha Kuasa. Allah lah yang memberdayakan, Allah lah yang menguasakan, sehingga dia bisa dapat harta dan tahta ini. Yang kedua, positifnya. Nah, yang ketiga adalah wujud syukur itu adalah, teman-teman YouTube sekalian, Kak Ngah, wujud ketiga dari syukur itu adalah berupaya untuk mampu mengelola alam semesta ini. Itu bahasa kajian agama kita, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh kujadikan manusia itu sebagai pemimpin di muka bumi. Memang subjek pertama, orang pertama, pemeran pertama adalah laki-laki. Tapi menjadi pemeran orang dan subjek kedua adalah manusia, termasuklah perempuan. Di manakah wujud di kepemimpinannya? Ketika mampu memimpin dirinya sendiri dalam menyikapi bagaimana hiruk pikuk dunia yang diperebutkan dan dipeributkan. Dunia yang direbutkan karena mempunyai harta dan tahta, dan dunia yang diributkan untuk sikut menyikut mengambil harta dan tahta. Sehingga yang bahayanya adalah dari ribut dan merebut, atau dari merebutkan harta dan tahta dan meributkan harta dan tahta itu, mereka telah menghadirkan kegalauan, kegelisahan, kekacauan, perasaan hati, pikiran, akal
sehingga tak ada ketenangan dan kebahagiaan. Yang ada hanyalah dengki dan iri. Maka poin penutup dalam podcast kita kali ini, Kak Ngah, anak bertanya, Buya menjawab. Maka dari 3 hal tadi yang sudah Buya bahas, akan dia peroleh kebahagiaan, akan dia peroleh ketenangan, maka ditutuplah oleh Allah dengan kaji untuk memahami syukur ini dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau tahu bersyukur, wahai hambaku, kata Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka ku tambahkan rasa syukur itu. Yang pertama tadi, ketika dia tidak memperoleh keberhasilan alias gagal, kekayaan alias miskin, karena dia tahu bersyukur pada Allah, ia mampu mengendalikan diri, maka Allah tambahkan, ternyata inilah yang kuperoleh, yang disebut syukriya itu. Kemampuan dalam bertahan hidup. Yang kedua, bila yang positif dia dapat tadi, negatif yang positif, dia dapat harta tadi, dia dapat tahta tadi, ia tahu dan sadar bahwa semua datang dari Allah, kembali kepada Allah, ia cepat kembalikan, maka dia menjadi orang yang tahu bersyukur karena tidak sombong. Dia nggak perlu membanggakan di tengah-tengah orang lain. Dia malah berbagi sama orang lain. Sampai orang lain mengatakan, Bapak kok baik kali, bagaimana saya nggak melakukan hal ini? Ini kan anugerah dari Allah. Allah menguji saya, bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa saya tahu bersyukur. Ternyata ketika saya berbagi dengan orang-orang sekitar, disitulah yang menambahkan rasa syukur saya. Dan saya nggak sombong jadinya. Yang ada adalah semakin mengenal siapa saya. Bahwa saya bukan siapa-siapa, saya tak punya apa-apa, saya adalah makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah. Saya tidak mau kelupaan itu menjadi berantai, membuat saya semakin lupa, sehingga sombong saya ketika diberikan Allah kekayaan, ketika Allah berikan tahta, jabatan. Saya tidak mau itu, saya jadi lupa. Maka saya nggak mau jadi salah. Kenapa? Pasti saya akan meranai orang-orang di bawah saya. Pasti saya akan dengki dan iri kepada orang-orang yang sama persis dengan saya punya harta dan tahta. Inilah yang saya tidak mau. Lupa saya dan menjadi salah. Harus saya ingat saya adalah makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah, dan harus bergantung pada Allah. Dan ingat saya bahwa saya harus betul-betul bermohon untuk dapat petunjuk Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan disitulah saya untuk mewujudkan rasa syukur saya tadi, dengan mengelola bumi ini. Mengelola saya berada di mana untuk sebagai khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wala in kafartum, kata Allah, kalau kau kufur nikmat, tidak tahu bersyukur, tidak tahu diri, inna adzabi lasyadid. Itulah tadi, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Udah makin kaya dia menganggap miskin. Punya orang lain pun diambil ya. Tak pernah dia merasa kaya. Itulah orang miskin yang sesungguhnya. Siapakah orang kaya? Orang yang serba puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah dan Rasulullah tidak pernah melarang untuk kita menunjukkan sebagai orang kaya dan orang bertahta di muka bumi ini, karena semua itu dia akan raup, dia miliki untuk menunjukkan inilah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang melihat dia yang punya harta dan tahta, baik, ramah, santun dan suka berbagi, maka orang akan kembali cepat juga turut melihat bahwa semua ini milik Allah, kembali kepada Allah. Ada pertanyaan lain, Kak Ngah? Hah? Udah? Intinya adalah disitulah kajian tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini saja, mudah-mudahan di podcast berikutnya atau di video yang lainnya kita akan lanjutkan bagaimana penjelasan tentang memahami tiada Tuhan selain Allah. Cukup sekian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam giat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.